Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Dari nikmat yang terbesar, yaitu nikmat kita dijadikan seorang Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu pula kita patut syukuri atas nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan walaupun hujan, masih kita menyempatkan diri untuk hadir di majelis semacam ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang diberkahi oleh Allah, perkumpulan yang penuh dengan rahmat dari Allah. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah lipat gandakan pahala kita, Allah angkat derajat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan untuk junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan rasa cinta kita kepada beliau. Beliau pun cinta kepada kita, sehingga kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baik kita mulai pada malam hari ini pertama kali pembacaan kitab fikih. Yang sebelumnya kitab pembacaan sirah nabawiyah, perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya ketika kita merubah fikih yang lebih penting, tidak. Kalau bukan karena Nabi, ya fikih tidak ganti. Fikih ini yang kita bakal baca itu tidak ganti kalau seandainya laulan Nabi. Kalau seandainya bukan karena Nabi, tidak ada syariat. Semua yang kita pelajari ini adalah berkat wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemarin kita kenalkan dulu siapa Nabi Muhammad. Setelah kita mengenal sebagian kecil daripada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, perjalanan beliau, sebagian kecil sudah kita ketahui. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah kita baca daripada sirah Nabi Muhammad itu kita dapat menjadikan beliau sebagai uswah hasanah atau suri tauladan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung baik kita mulai pembacaan fikih. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi Muhammad yang lafadznya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pemahaman di dalam fikih. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan pemahaman dia terhadap agama atau ilmu fikih. Nah, jadi alhamdulillah di sini kita duduk untuk mempelajari fikih, berarti kita termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi, orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan.
Mudah-mudahan kita semua di sini adalah orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan, karena kita di sini belajar fikih syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Di semua kitab rata-rata semua kitab itu memulai kitab mereka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab apapun itu, kalau yang bersangkutan yang dikarang ini tentang syariat, baik itu kitab akidah, kitab siro, kitab fikih, kitab tafsir, dan kitab-kitab yang lainnya, kitab nahu, kitab sorof, itu mereka ulama mengarang kitabnya, tidaklah mereka memulai kecuali dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mereka menulis Bismillahirrahmanirrahim? Iqtidaan bil Qur'anil Karim, karena mereka mengikuti Al-Quran. Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah kan yang pertama kali kan di dalam Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kitab ini dikarang mengikuti Al-Quran. Maksudnya apa? Mengawalinya dengan basmalah. Dan juga kenapa para ulama ini memulai dengan segala sesuatu kebaikan dengan basmalah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim? Karena juga sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Barang siapa, kullu amrin dibalin, setiap perkara yang mempunyai, yang ada pandangan syariat di situ, yang berkaitan dengan syariat, la yubda'u fihi bi bismillah, yang perkara tersebut tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, kata nabinya, maka perkara tersebut akan terputus dari keberkahan. Jadi perkara apapun jika tidak dimulai dengan bismillah, maka kata nabinya fahuwa aqta, dia akan terputus dari keberkahan. Makanya muallif, pengarang kitab itu rata-rata mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, berharap keberkahan yang mereka karang ini terus mengalir. Bismillah artinya adalah ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Apa bedanya? Sayang sama kasih. Ar-Rahman kalau dari segi bahasa Arab, Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu ada bedanya. Ar-Rahman ini adalah rahmat Allah yang mencakup segala sesuatu, baik dia beriman ataupun tidak beriman. Itu sifat Allah Ar-Rahman. Jadi umum, Ar-Rahman ini diberikan oleh Allah, rahmat dari sifat Ar-Rahman ini Allah berikan kepada siapapun, baik dia beriman ataupun tidak beriman. Seperti orang-orang kafir mendapatkan rahmat dari Allah. Dia bisa makan di bumi ini, dia bisa minum. Itu bentuk kasih sayang Allah terhadap mereka. Jadi umum sifatnya. Kalau seandainya Allah dakati rasa kasih sayang terhadap mereka, ayo mereka ditalakkan sama Allah, baik mati kelaparan, kehausan. Tapi ada rahmat dari Allah. Ini sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini mencakup segala sesuatu, baik orang kafir ataupun orang muslim mendapatkan rahmat dari Allah galau. Baik itu jin ataupun malaikat ataupun binatang ataupun benda mati. Mereka semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah berikan orang kafir tersebut semacam rahmat lah? Karena dunia ini ya rahmat hanya di dunia, baik orang kafir itu diberikan oleh Allah itu rahmat di dunia. Adapun di akhirat dakati mereka dapatkan. Kenapa Allah beri mereka? Karena dunia ini dakati apa-apanya di sisi Allah. Dakati apa-apanya, sama sekali dakati apa-apanya. Bahkan ada hadis yang mengatakan lau kanatid dunya 'indallahi ta'dilu, lau kanatid dunya 'indallahi ta'dilu janaha ba'udah ma sagaga kafiran syurbatama. Kalau seandainya Allah memandang dunia ini ada nilainya bagaikan sayap nyamuk. Kalau seandainya Allah mandang ada nilainya dunia ini bagaikan sayap nyamuk. Tidak begitu juga. Kalau seandainya ada pandangan Allah terhadap dunia itu ada nilai, tapi nilai kecil dan bagaikan sayap nyamuk. Maka apa kata Allahnya? Kata Nabi Muhammad katakan masago kafiran syurbatana, musyurbatama. Niscaya tidak bakal Allah berikan orang kafir
satu teguk air tidak bakal dikasih sama Allah. Kalau Allah pandang dunia ini ada nilai. Ya, kenapa kita saksikan orang-orang kafir yang tidak percaya dengan Allah, Allah berikan rizki kepada mereka, Allah limpahkan rizki, bahkan lebih kaya kadang-kadang dari kita, makmur rizkinya. Kenapa? Karena tak kata apa-apanya sama sekali dunia ini di mata Allah, tak kata ketinya sama sekali. Bernilai sedikit pun seperti sayap nyamuk pun tidak. Seperti sayap nyamuk pun tidak. Kalau seandainya ada nilai di sisi Allah seperti sayap nyamuk, niscaya mereka tidak bakal diberi oleh Allah seteguk air pun tidak bakal dikasih sama Allah. Karena tidak kata nilainya sama sekali di sisi Allah, ya sudah. Jadi ya Allah beri baik kepada mereka. Siapa yang berusaha ya mereka dapat. Nah, jadi balik lagi, Ar-Rahman itu sifat Allah, rahmat, mencakup segala sesuatu. Adapun Ar-Rahim ini khusus bagi mereka yang beriman kepada Allah. Rahmat ini khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu ya nikmatul Islam wal iman. Kenapa kita diberikan oleh Allah iman? Itu rahmat dari Allah, pilihan khusus. Siapapun yang diinginkan oleh Allah, Allah akan letakkan di hatinya keimanan. Dan alhamdulillah tanpa kita minta dari Allah, kita dijadikan oleh Allah orang yang beriman. Ini nikmat khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, dan dengan Allah lah nasta'in, kami minta pertolongan. Dengan Allah lah, tidak ada minta sama yang lain, tidak. Hanya kepada Allah kami minta pertolongan, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat, perkara agama, perkara akhirat, apapun itu kita minta pertolongan sama Allah. Makanya di dalam Fatihah itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Salawat, semoga Allah limpahkan salawat serta salam kepada Sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad dah kata lagi nabi. Beliau adalah penutup para nabi. Wa alihi wa sahbihi ajmain, dan kepada keluarga Nabi, kepada keluarga Nabi kita ucapkan juga salawat, wa sahbihi, dan para sahabatnya, ajmain, semuanya. Itu hamdalah, bismillah sama hamdalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada upaya, tiada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Al-Azim yang maha agung. Nah, itu basmalah sama hamdalah. Kemudian dilanjuti dengan hauqalah. Tahu hauqalah? Hauqalah itu ucapan la haula wala quwata illa billah. Kalau bismillah basmalah. Kalau alhamdulillah hamdalah. Kalau la haula wala quwata illa billah hauqalah namanya. Hauqalah. Itu bahasa Arabnya, basmalah itu bahasa Arab. Ucapan bismillah, hamdalah ucapan alhamdulillah, hauqalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Ngucap la haula wala quwata illa billah ini jangan nanggung-nanggung ngucapnya, kadang-kadang la haula wala, kadang-kadang wala, cuma illahnya penting, illa billah, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan Allah, kecuali dengan Allah. Jadi kecualinya tuh agus ado. Jangan kita ngomong tiada upaya, tidak ada kekuatan, sudah titik. Padahal ada illa billah, tambahkan. Makanya jadi kalau ngucap la haula wala quwata illa billah, tambahi sampai selesai. Jangan la haula wala, kadang-kadang
Tidak ada selesai kalimatnya itu. La haula wala quwata illa billah. Tiada upaya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuklah kita di sini penjelasan pasal menjelaskan tentang rukun Islam yang pertama kali. Karena fikih ini ya dari syariat Islam keluarnya, maka yang pertama kali harus kita ketahui rukun-rukun Islam, arkanul Islam khamsatun. Ini sangat penting diketahui ya. Banyak kadang-kadang kita lihat video-video ada orang nanyakan anak-anak mahasiswa kadang-kadang rukun Islam ada berapa? Dia mikir rukun Islam tidak tahu dia. Padahal dia Islam. Rukun itu apa artinya? Tiang-tiang Islam. Jadi ibaratnya Islam ini bagaikan bangunan. Tiang-tiangnya itu penting. Kalau bangunan tiangnya kurang satu, ya udah jadi bangunan. Bakal roboh. Nah, tiang-tiang Islam itu juga sama, ketika tiang Islam ini ada 5, maka ketika satu tidak dilakukan, maka ya roboh Islam dia bakal tidak kuat. Jadi bagaimana Islam kita agar kuat, maka rukun-rukun Islam 5 ini harus kita jalankan. Rukun Islam yang 5 ini harus kita jalankan, karena rukun itu artinya adalah tiang. Yang namanya tiang, ya agus ados. Bangunan tiangnya harusnya 5 jadi 4, ya tidak ada kokoh. Islam, dia mempunyai tiang 5. Kalau kurang sikok, ya Islamnya tidak ada kuat. Tidak ada sempurna imannya. Arkanul Islam khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini syarat Islam itu pertama. Ini yang pertama. Kalau seandainya tidak bersyahadat maka tidak sah. Ini khusus untuk siapa? Untuk orang yang kafir. Jika ingin masuk Islam maka dia disyaratkan untuk bersyahadat. Adapun orang yang dari lahir dia sudah beragama Islam karena bapak ibunya agamanya Islam, maka ketika dia lahir dihukumkan ini bayi Islam. Ketika dia balik, ketika dia sudah balik, maka tidak perlu kita mensyahadatkan dia lagi, tidak perlu. Atau dari kecil kita ajarkan syahadat, ya bagus mengajarkan syahadat, tapi bukan untuk mengesahkan Islaman dia agar kita tuntut dia syahadat dulu, tidak. Dia dari kecil sudah dihukumkan Islam ketika anak lahir dari seorang bapak muslim, ibu muslimah, maka dari kecil dia dihukumkan Islam. Tidak perlu pas dia balik, kau ini syahadat dulu, jangan langsung sholat. Sudah balik kan wajib sholat. Sebelum sholat kau syahadat dulu. Ya, tidak. Karena dia sudah dihukumkan Islam dari kecil. Syahadat ini syarat masuk Islam bagi siapa? Bagi mereka yang kafir, agamanya di luar Islam. Bapak ibunya bukan agama Islam, maka anaknya otomatis bukan Islam. Ketika ingin berpindah ke agama Islam, maka dia disyaratkan harus mengucap kalimat syahadat. Nah, kemudian salah satu syarat bersyahadat ini itu harus mualah, terus menerus. Tidak sah kalau seandainya ada orang kafir ingin masuk Islam, dia mengucapkan kalimat syahadat cuma satu, asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang diucapkannya. Wa anna muhammadar rasulullah, tidak sah. Tidak sah. Karena bersyahadat itu harus dua bergandeng ini, menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan menyaksikan juga bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah baik, Yahudi sudah orang-orang Yahudi mereka meyakinkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Cuman mereka percaya sama Nabi Muhammad tidak. Mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Mereka bersyahadat hanya Allah, tapi Nabi Muhammad tidak. Makanya syarat bersyahadat itu harus bergandeng. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus juga jangan dipisah. Asyhadu alla ilaha illallah. Habisnya stop 5 menit bahwa anna muhammadar rasulullah. Itu tidak sah syahadatnya, harus diulang.
harus terus menerus syahadatnya, al-mualah. Nah kemudian yang penting juga, kadang kita ini ada yang datang sama kita, pengen masuk Islam dia pengen masuk Islam, datang tertarik. Apa yang kita lakukan? Yang pertama yaitu adalah tuntun dia untuk mengucap kalimat syahadat. Itu yang pertama kali. Ketika ada orang datang, sama kita, Pak, aku nih pengen masuk Islam katanya. Ya sudah, duduklah dulu mengucap kalimat syahadat. Kagetlah dulu, cito-cito ngapo kau masuk Islam tertarik. Nah, kagetlah dulu itu. Setelah dia selamatkan dulu ibaratnya. Selamatkan iman dia dulu. Setelah dia bersyahadat, sudah selesai, barulah kita kalau pengen tahu kenapa dia tertarik dengan Islam, inilah baru. Kalau kita undur, kita yang berdosa. Kalau kita undur, kita yang berdosa. Kenapa? Uang ini sudah nak ngambil iman, kita cegah. Dia ini sudah nak beriman kepada Allah dan Rasulullah, tapi kita cegah. Kaget pas maulid wah ya lang kelamu aja. Kaget pas maulid, otomatis besoknya dia. Salah siapa? Jangan itu. Jadi ketika ada orang ingin masuk Islam, maka yang pertama kali kita tuntun dia untuk mengucap kalimat syahadat. Jangan ditunda, walaupun hanya 1 menit, jangan. Kaget dulu, nak ke kamar mandi dulu. Nah, kagetlah dulu. Tahan dulu kalau kebelet. Tuntunnya dulu dia bersyahadat. Jadi dia ini ingin mengambil iman, jangan dicegah, langsunglah kita kasih. Jangan kita tunda. Jangan sampai kita ngerasa, tidak pantas. Agak tidak sah sama aku. Tidak. Ngucap kalimat syahadat sama siapapun itu sah. Jadi jangan sampai ada uang pengen masuk Islam, kita tunda. Atau kita operkan misalnya. Ke apa mana biasanya? Cinghu, kadang banyak di Cinghu itu setiap Jumat kadang. Masih Cinghu tuh. Agak nunggu hari Jumat kau katanya. So, habis sholat Jumat, naftar dari situ. Jangan. Atau ke pesantren pesantren. Bawa dulu, tahu-tahu di jalan kecelakaan. Sudah tahu kan. Nah jadi apa yang kita lakukan, siapapun itu jangan merasa keberatan. Bahkan dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Dia yang nuntunkan seseorang bersyahadat, dia sangat besar mendapatkan pahala. Gampang, asyhadu, suruh dia mengucap dikit-dikit, alla ilaha illallah, dikit-dikit tuntun. Habisnya terjemahannya kita kasih tahu juga, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah, dia masuk Islam. Kalau pengen diumumkan lagi, misalnya dipublikasikan keislaman dia, tidak masalah. Pas dia acara maulid misalnya ada kebetulan, umumkan lagi syahadat, ada orang Kristen masuk Islam. Tapi dia ini sudah bersyahadat. Sudah bersyahadat dulu. Jangan kita gawak belum syahadat, jangan nunggu maulid dulu, maco dari awal. Belum beriman lagi dia. Hampirlah mahalul qiyam misalnya, belum lagi. Jangan. Jadi langsung tuntunlah. Kaki kalau pengen kita umumkan keislaman dia, ya bawa lagi 2 kali bersyahadat, tidak masalah sama sekali. Tidak masalah. Jadi itu yang banyak terjadi. Sering. Ada yang datang ke kita, ngomong ada yang Islam, udah tuntun syahadat belum? Oh jangan. Tuntunlah dulu. Jangan. Uang ini nak beriman. Berarti kita ini nak tinjau Allah pahala besar. Orang beriman di tangan kita itu pahalanya besar. Jangan kita operkan ke yang lain. Kalau kita operkan ke orang lain, kita berdosa karena menunda keislaman seseorang, dan yang mendapat pahala ya wong yang nontonnya jadinya. Sayang. Jadi siapapun itu berhak dan bisa untuk mengislamkan orang. Tidak harus ustadz, tidak harus kiai, tidak harus habaib, tidak harus kata sama sekali. Siapapun itu berhak dan bisa untuk mengislamkan orang. Nah itu yang terpenting. Kemudian setelah syahadatu alla ilaha illallah, rukun Islam yang berikutnya adalah wa iqamus shalah, mendirikan salat. Tengok Allah jadikan iqamus shalah ini setelah syahadat. Rukun Islam yang kedua setelah bersaksi. Berarti kenapa? Karena salat ini sangat penting. Salat ini sangat penting. Dijadikan Allah rukun kedua setelah bersyahadat. Setelah syahadat, iqamus shalah. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah.
mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Sholat ini wajib. Berulang kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang pernah baca Al-Quran pasti tahu ada kalimat aqimus sholah. Pasti tahu. Aqimus sholah wa atuz zakah. Banyak. Wa iqamus sholah wa ita'uz zakah. Ada lafadznya aqimus sholah. Sangat banyak perintah untuk melaksanakan sholat di dalam Al-Quran. Dan perintah ini Rasulullah dapatkan dari mana? Dari Allah langsung, bukan melalui malaikat Jibril. Perintah sholat 5 waktu ini berbeda dengan perintah yang lainnya. Perintah zakat, perintah haji, perintah puasa Ramadan. Perintah-perintah yang lainnya itu melalui malaikat Jibril. Adapun sholat 5 waktu Rasulullah dapatkan langsung dari Allah. Karena amanat ini amatlah besar jika tidak dilaksanakan. Langsung Rasulullah dipanggil sama Allah untuk memberikan hadiah sholat 5 waktu. Tidak pakai malaikat Jibril. Tidak pakai malaikat Jibril. Kenapa? Karena sholat ini sangatlah penting. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita tinggalkan. Dalam keadaan capek, dalam keadaan kotor, dalam keadaan apapun, jangan ada alasan. Selagi akal kita masih ada, laksanakanlah sholat. Kapan sholat ini jatuh? Tidak wajib jika akalnya hilang. Kalau akal hilang, baru tidak diwajibkan sholat. Kalau akal masih ada, walaupun sudah koma, tapi masih ada sadar-sadarnya, wajib sholat. Sebisanya tidak bisa sholat dengan cara berdiri, maka dengan cara duduk. Tidak bisa dengan cara duduk, maka dengan cara berbaring. Tidak baca terlentang. Tidak baca juga. Sholat ke? Mati berarti budak nih. Jadi tidak kata alasan siapapun untuk meninggalkan sholat. Sholat itu wajib. Anak dulu sering meninggalkan sholat. Misalnya ada yang ngomong, aku dulu sering meninggalkan sholat. Tak mana jadi sekarang ini baru tahu, baru ini. Tidak masalah. Yang lama, yang tertinggal masih ada nyawa, kita bisa kita kodoi, dikodoi sampai kapan? Ya sampai selesai. Lamunian ya goyo ibae. Cak kita ibarat punya utang sama uang. Kita ini punya utang sama uang. Tidak mampu bayar, goyo jangan belaginan langsung mampu kita cicili dikit. Mungkin baik, karena ada usaha sama kita, sudahlah nengok kau kesian. Jadilah ada mayak semua ini cukup. Katanya kan. Apalagi Allah yang rahmatnya luar biasa, nengok usaha kita, ada usaha, nak bayar nyicil dikit. Allah akhirnya dicabut sama Allah, belum selesai. Ya mungkin Allah tunjuk rahmat karena usaha dia. Ada model utang saya cara tahu. Utang saya cara tahu lebih penting kita nengoknya daripada uang yang ada usaha untuk membayarnya. Begitulah Allah. Ketika orang ini punya usaha untuk mencicil, maka disitulah kadang-kadang Allah letakkan rahmatnya kepada dia, walaupun belum selesai utangnya, tapi Allah anggap sudah selesai. Itu urusan Allah, bainahu wa bainallah, antara dia sama Allah. Wa iqamus shalah. Kemudian wa ita'uz zakah. Apa itu salat? Ya, lu perhatikan, salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim ghaliban. Salat itu kalau secara bahasa arti salat itu adalah doa. Kalau secara bahasa, kalau kita lihat di kamus, salat itu artinya doa. Tapi yang dimaksud oleh fikih syariat di sini adalah salat itu adalah sebuah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir. Ini definisinya, definisi sholat. Diawali aqwalun wa af'al, perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Aqwalun wa af'al, adanya ucapan, baca Fatihah, takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surah. Adanya af'al, ada juga perbuatan, ruku, i'tidal, sujud, itu perbuatan yang diawali dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Ghaliban
kebiasaannya seperti itu sholat dilaksanakan, umumnya seperti itu waliban. Oh berarti ada yang tidak sesuai dengan definisi itu. Ada, siapa itu? Sholatnya hanya pakai af'al, pakai perbuatan, tidak pakai ucapan. Siapa itu? Wong bisu. Wong bisu wajib tidak sholat? Wajib sholat. Tidak baca dia. Tetap wajib sholat dia. Dia sholatnya hanya af'al, hanya perbuatan baik. Berdiri, syukuran Fatihah, kemudian ruku, i'tidal. Tidak pakai ucapan sama sekali. Rukun-rukun perbuatan itu harus dilakukan. Rukun sholat ini kan ada dua, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ada rukun ucapan, ada rukun perbuatan. Nah dia ucapan tidak bisa, perbuatan deh dilakukan. Ada kebalik. Perbuatan tidak bisa. Hanya ucapan. Ada uang dikebat uang misalnya di pohon, diikat uang. Diikat uang di pohon. Tidak baca bergerak sama sekali tidak baca. Sholat azan. Apa yang dilakukan? Sholat tetap sholat. Sholatnya gimana? Ya pakai bacaan, baik. Pakai bacaan. Rukuknya tidak bisa diikat badan gitu. Rukuk tidak bisa, maka pakai isyarat, baik. Cukup pakai mato. Rukuk pakai isyarat, pakai gerakan mato. Tetap wajib. Jadi keadaan apapun tetap sholat itu wajib. Tidak bakal jatuh. Kecuali tadi yang satu tadi akalnya hilang. Gilo, jangan gilo. Sangat. Al-mulazam, kemudian wa ita'uz zakah, membayar zakat. Nah ini kaget ada bab khusus tentang masalah zakat. Yang kita jelaskan adalah mengeluarkan zakat. Ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat emas perak, ada zakat tijarah, zakat dagang. Nah ini ada pelajaran yang khusus, tapi yang terpenting yaitu adalah ya sama baik penting kalau zakat itu ya yang kita ingin sampaikan untuk secara global baik membayar zakat itu adalah rukun yang ketiga. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, dianggap ini orang murtad yang tidak berkeyakinan bahwa zakat itu wajib, yang dia berkeyakinan bahwa zakat tidak wajib. Ada kan dulu kan Taifah rombongan di zaman Sayyidina Abu Bakar, ada orang nanda bayar zakat. Ngapu berkeyakinan zakat itu hanya di zaman Nabi. Pas Nabi ganti, tidak wajib lagi katanya. Akhirnya dipegangi sama Sayyidina Abu Bakar. Tidak meyakini kewajiban zakat, orang itu murtad berarti dianggap. Karena rukun Islam dia. Ita'uz zakah, membayar zakat. Kemudian setelahnya wasaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ya wajib sama-sama baik. Jak rukun-rukun yang lain, sholat, zakat, puasa ya sama baik. Kalau dulunya banyak tertinggal dikodoi, digoyori. Ada juga bayar fidyah kaget. Bayar fidyah juga, bayar fidyah itu bayar beras satu harinya satu beras jika terlewat 1 tahun belum dikodok, muter lagi 2 tahun dua mud, 1 mud 2 mud terus berkali lipat dia, dan itu harus dibayar. Itu tadi banyaknya jingok usaha gitu ada tidak, utang kita banyak sama Allah, ada usaha ada kita namanya, ada usaha beda digoyori tadi dikit-dikit, digoyori misalnya sholat tadi, nak sholat terus sulit tak baca yang nafkah lagi kaget, dapur udah berasap gitu sholat terus, bukan kita sholat buka bawa sejadah ada duit langsung lemak aja itu tidak, goyori habis sholat duhur lagi niat qadha, atau sebelumnya, kapanpun itu boleh melaksanakan sholat qadha, tidak ganti waktu khusus, tidak ganti. Kapanpun itu boleh melaksanakan sholat qadha. Atau Senin, Kamis, misalnya kalau puasa, ada puasa
Senin Kemis. Setiap Senin puasa, niatkan kodok, Kemis puasa. Kalau nak setiap hari, mungkin sulitnya. Tapi diniatkan digoyori. Digoyori. Pajak setiap hari, alhamdulillah, berarti hebat. Ada usahanya, berarti lebih ini ibarat uang nyicilnya besar-besar. Lebih bagus kan ketimbang nyicilnya dikit-dikit. Ya, tapi ya, ala kulihal ada usaha, ada tekad, niat untuk menyelesaikan itu udah ada nilai plusnya di sisi Allah. Nah, kalau udah katinian, nah itu yang ditakutkan nih. Kemudian itu wasaumu Ramadan tadi. Yang berikutnya wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilah. Pergi haji bagi mereka yang mampu, baik dari segi hartanya ada, kemudian juga fisiknya mampu. Kalau ada duit baik cuman fisik tidak mampu ya tidak wajib, atau fisik baik masih kuat duit tidak kate tidak wajib juga. Jadi ibadah haji ini hanya dikhususkan sama Allah bagi mereka yang mampu baik finansialnya ataupun fisiknya. Itu harus keduanya mampu. Jika salah satunya tidak mampu, maka dia tidak diwajibkan haji. Ini juga panggilan Allah. Makanya di wong haji itu mengucap labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu apa? Labbaik ini adalah menjawab panggilan. Kalau kita misalnya dipanggil ibu kita, labbaik ibu, jawab ngapo oi, angan. Labbaik ini adalah jawaban yang paling halus kalau bahasa Arab. Ketika kita dipanggil sama wong, kemudian kita jawab labbaik, maksudnya apa? Aku memenuhi panggilan. Kalimat labbaik ini adalah kalimat yang paling halus, yang paling bagus, yang paling sopan bahasa Arab ketika kita dipanggil. Labbaik, ibu kita manggil, bapak kita manggil, labbaik, labbaik pak, labbaik bu, jangan, oi ngapain? Dak kurang sopan, atau diem maki mata ngapa? Jangan. Labbaik kalau bisa ya tidak apa-apa kita praktekkan dikit-dikit. Bahasa Nabi ini. Dipanggil labbaik. Nabi itu luar biasa. Kalau dipanggil siapapun yang manggil, beliau itu noleh bukan pakai leher, bukan sebadan badan Nabi noleh. Kalau ada wong belakang, beliau manggil Nabi dipanggil. Yang manggil di belakang. Nabi itu apa? Noleh sebadan badannya, bukan kepala, Jika ada wong kanan manggil, sebadan badan Nabi diarahkan kepada orang yang memanggil. Ini adab akhlak Nabi Muhammad luar biasa. Siapapun yang manggil tidak mandang beliau. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji ke Mekah man istata'a ilaihi sabila bagi mereka yang mampu. Kemudian arkanul iman sittatun, setelah rukun Islam, rukun iman. Rukun iman sampai rukun iman kita baca dikit. Rukun iman ada 6. Tadi rukun Islam, sekarang rukun iman. Penting juga rukun iman ada 6. Berarti kalau seandainya hilang siko, imannya kurang sempurna. Yang pertama antuk minabillah, hendaknya dia percaya kepada Allah. Ya jelas kita ini seluruhnya percaya sama Allah. Cuman ini kita nih kadang pas maksiat lupa. Seakan-akan tidak kata ingok, padahal Allah jingok kita. Kalau kita meninggalkan kewajiban lupa gitu, seakan-akan Allah itu tidak nyingok, padahal kita ini harus meyakinkan bahwa Allah itu selalu memantau gerak-gerik kita, hati kita selalu dipantau sama Allah. Kemudian wa malaikatihi, untuk minabillah, percaya atau beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang wajib kita ketahui secara perinci yaitu 10. Jibril, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Itu yang wajib kita ketahui secara perinci. Adapun malaikat-malaikat Allah itu jumlahnya jutaan, triliunan, miliaran. Sangatlah banyak malaikat ini. Tapi yang wajib kita ketahui secara perinci itu ada 10. Jibril, siapa itu malaikat Jibril? Aminul wahyi. Tugasnya apa? Menurunkan wahyu. Wa Mikail,
Mikail ini yang tugasnya menurunkan hujan. Israfil yang meniup trompet sangkakala. Kemudian Israel. Israel. yang ditugaskan sama Allah untuk mencabut arwah, mencabut ruh-ruh. Itu Israel, nggak usah dipanggil. Israel. Wah, mungkar nakir, mungkar nakir, kok langsung mungkar nakir, yang bakal dinanyakan kita di kubur, mungkar nakir. Kemudian raqib atid, apa? Yang nyatet amal kita, raqib amal baik, atid amal buruk. Ini catatannya lengkap, nggak ganti, yang kelewatan nggak ganti. Raqib atid ini kalau nyatet bukan catatan kita. Ada yang lewat-lewat telangka-telangka tidak ganti. Sedikit apapun yang terlintas langsung kecatat, dan itu bakal kita lihat kalau kelak di hari kiamat. Catatannya. Ridwan, malaikat Ridwan. Apa itu? Khazinul jannah, penjaga surga. Lemah nengoknya malaikat Ridwan ini. Kemudian malik khazinun nar, yang penjaga neraka. Sangar pastinya, nyagun neraka. Ada sangar. Malaikat Malik ini sama sekali dari Allah ciptakan sampai saat ini tidak pernah senyum, merengut kecuali sekali ketika Rasulullah Isra Mi'raj ditemukan bertemu dengan Nabi Muhammad. Malaikat Malik, disitulah beliau senyum, hanya satu kali, sudah habisnya mengut lagi. Sampai kapan nih selama-lamanya merengut? Tidak lama, soalnya nyagun neraka. Ada jago neraka senyum. Tidak mungkin kan? Silakan masuk. Tidak kan? Sangar pastinya kan, jago neraka. Kalau malaikat Ridwan selalu senyum, ramah tamah, itu malaikat Ridwan. Nah, jadi 10 malaikat itu harus kita hafalkan. Kemudian wa kutubihi, beriman juga kepada kitab-kitab Allah. Kepada kitab-kitab Allah. Al-Qur'an, Al-Qur'an, Injil, Zabur, apalagi Taurat. Itu harus kita imankan. Al-Qur'an Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Injil kepada Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa. Nah, itu harus kita imankan. Dan juga banyak ini kitab-kitab. Ada lagi Allah turunkan kepada para nabi, tapi bentuknya bukan kitab. Kalau kitab itu kumpulan lembaran. Kumpulan lembaran. Seperti Nabi Ibrahim itu punya juga wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, tapi tidak ada menjadi kitab, tidak. Cuman beberapa lembar. Makanya dinamakan itu sahifah. Sahifah. Para nabi ya rata-rata mereka punya sahifah ini, punya lembaran-lembaran wahyu dari Allah, syariat yang Allah turunkan kepadanya. Punya lembaran, namanya sahifah. Kalau banyak, tebal, kitab namanya. Kalau cuma hanya 1 lembar, 2 lembar, itu namanya sahifah, atau suhufi Ibrahim wa Musa. Sahifah itu maksudnya lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Musa pun ada selain daripada Taurat. Kemudian juga wajib kita imani Rasul. Rasul ada 25 yang wajib kita imani. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Yasa, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Uzair, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nambahkan Dzulkifli. Dzulkifli wa qila innahu Ilyas. Ada yang mengatakan khilaf ulama, Dzulkifli itu adalah malaikat Ilyas, Nabi Ilyas. Wa qila Zakaria. Ada yang mengatakan juga Dzulkifli itu Nabi Zakaria, sama baik, cuman gelarnya baik. Itu ada perselisihan antara ulama di dalam penamaan. Intinya 25 nama-nama nabi ini harus kita hafalkan. Nah, dari 25 ini ada namanya ulul azmi. Dari 25 ini ada namanya ulul azmi. Ulul azmi ini adalah mereka as-sabri
ay as-sabri wa tahammulul masyaq wa hum khamsah nadhamahum ba'dhum biqauli Muhammad Ibrahim Musa kalimuhu fa Isa fa Nuh ulul azmi. Ulul azmi ini adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya lebih tinggi ketimbang nabi-nabi yang lain. Itu jumlahnya ada 5. Ulul azmi ini. Nabi 5 ini derajatnya lebih tinggi ketimbang nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena dakwahnya lebih sulit. Karena tingkat kesabarannya lebih hebat. Bukan karena banyak umat, bukan. Tapi susah payahnya, kesabarannya sangat hebat sehingga Allah angkat derajatnya. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini termasuk daripada ulul azmi, bahkan tingkat yang pertama. Kemudian Nabi Ibrahim. Kemudian yang berikutnya Nabi Allah Musa. Kemudian Nabi Isa. Kemudian Nabi Nuh. Ada 5. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Ada 5. Ini namanya ulul azmi. Orang yang tingkat kesabarannya lebih hebat. Allah berikan ujian kepadanya lebih hebat. Jadi derajat mereka lebih tinggi ketimbang para nabi yang lain. Yang pertama Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, sama Nabi Nuh. Kalau bukan karena umat, banyaknya umat bukan. Kalau kita lihat ya Nabi Allah Nuh, jengok. Dakwanya berapa tahun Nabi Allah Nuh? 900 tahun lebih. 900 tahun lebih. Tapi umatnya berapa? Ada yang ngatakan hanya 40. Ada yang ngatakan 80. Tidak sampai 100 umatnya. Dakwanya berapa lama? 900, hampir 1000 tahun. Umatnya cuman 40 wong. Sisanya apa? Tidak galak, tidak nimo galo. Jadi Allah angkat derajat bukan karena umatnya banyak, bukan. Kalau kita jingok, misalnya ada kiai ada apa, di kita nilainya, jangan sampai kita nilai, oh dia ini umatnya banyak, berarti wong hebat. Tidak baca. Kadang-kadang wong yang contoh Nabi Allah Nuh alaihissalam, umatnya sedikit, dakwanya bertahun-tahun, tapi beliau dijadikan ulul azmi sama Allah Subhanahu wa taala. Ada wong dakwah bertahun-tahun, cuman ya jamaah majelisnya sepi, cek-cek misalnya baik. Allah tidak mandang jumlah umat yang diajaknya berapa, bukan itu yang dipandang sama Allah. Kesabarannya, ketabahannya, kekuatannya di dalam dakwah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Habisnya wabil yaumil akhir, hari akhir. Harus kita imani bahwa ya hari-hari yang kita lalui ini bakal ada hari yang terakhir. Besok dah kata lagi sudah. Ada. Hari yang kita lalui ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kaki ada hari sudah selesai. Setelahnya dah kata lagi matahari, dah kata lagi bulan, dah kata lagi bumi hancur kalau sudah. Itu harus kita imani. Hari akhir. Ya, apapun yang sifatnya berubah, berpindah, itu pasti ada akhirnya. Pasti ada akhirnya. Apapun itu yang sifatnya berubah dari kecil ke besar, dari besar ke kecil. Misalnya baik, apapun itu sifatnya berubah. Matahari kemarin pagi tadi, di masyrik, di utara, terbenam di maghrib barat. Sifatnya sesuatu yang berpindah-pindah itu bakal berakhir. Apapun itu, apapun itu yang berpindah-pindah itu bakal berakhir. Jadi harus kita imani bahwa adanya hari akhir. Kemudian juga yang terakhir wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah taala. Harus kita imani juga bahwa ketentuan baik itu baik ataupun buruk itu datangnya dari Allah. Baik datang dari Allah, buruk dari Allah. Cuman kita baik nanggapinnya seperti apa. Jangan sampai kita ketika keburukan datang dah gagal dia nih, jangan. Sudah Allah atur segala sesuatu. Mungkin ada nilai baiknya ketika kita nanggapi dengan positif, dengan sabar, dengan ini ada kebaikannya. Ya mungkin sini baik pelajaran kita. Belum kita masuk ke fikihnya, belum. Beri lanjutannya arti la ilaha illallah sama yang bakal kita jelaskan tanda-tanda balik. Gitu. Jadi perhatikan yang sudah ada tanda balik ini
Ada kewajiban. Itu kakek pertemuan berikutnya kita bakal jelaskan tentang tanda balik. Oh Allah. Jadi licin hujan. Mungkin ini baik, kalau lanjutkan lagi kedaluan kakek. Mungkin ini baik yang kita mungkin ini baik dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah limpahkan rahmatnya, berkahnya, Allah lipat gandakan pahala kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita bersama para nabi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.